pertanyaan tentang persoalan Gaza ini pasti semuanya sama. Bagaimana caranya mereka hidup damai dan tidak lagi menderita? Dan itu jawabannya sangat mudah kalau mau dijawab. Bagaimana caranya supaya mereka hidupnya damai dan tidak ada lagi penderitaan? Mudah sekali. Caranya, Gaza yang menjadi satu-satunya tempat perjuangan di muka bumi ini itu tinggal menyerah saja. Itu jawabannya. Jika Gaza mau menyerah hari ini, jamaah sekalian, seluruh dunia, Amerika, Eropa, termasuk negara-negara Arab dan Islam, siap untuk memberikan kepada Gaza apapun yang mereka mau, apapun itu. Mereka ingin tinggal di mana, mereka ingin dibangunkan rumah seperti apa, diberi apa, seluruh dunia siap untuk memberi. Tapi saya punya teman namanya Dr. Abdul Basit. Saya bertemu dengan beliau adalah warga Gaza, dan beliau bilang kepada saya langsung, beliau tinggal di Istanbul dan dia telepon kepada saudara perempuannya. Dia tanya saudara perempuannya yang masih berada di dalam kota Gaza, sudahlah, kalau kamu ingin keluar dari Gaza sekarang, saya bisa mengeluarkan kamu dari kota Gaza. Dan itu setelah 1 tahun terjadi peperangan. Apa yang dijawab oleh saudara perempuannya yang ada di dalam kota Gaza? Jawabannya sangat tidak masuk akal. Jawabannya adalah, saya sudah 1 tahun lebih berperang di dalam kota, ikut berjihad dan menjaga tempat ini. Kalau saya keluar dari Gaza sekarang, saya takut pahala saya hilang. Bayangkan, pahala saya hilang. Padahal dia akan dibawa ke kota yang paling indah di dunia, kota Istanbul. Dan dia tidak mau keluar dari kota Gaza karena tidak ingin menukar pahala jihadnya dengan dunia yang sangat indah ini. Tidak mau. Dan itu bukan jawaban 1 orang, 2 juta lebih orang Gaza hari ini. Kalau mau menyerah, mereka bisa. Perang ini bukan keharusan. Perang ini bukan tidak ada pilihannya. Ada pilihannya kalau mereka mau. Pilihannya apa? Menyerah dan hidup enak di Paris, di Jerman, di Inggris, di Saudi Arabia, di Dubai, atau di Amerika, atau dimanapun mereka mau. Jika mereka mau, tapi mereka menolak dan tidak mau keluar dari kota Gaza. Anak-anak kecil di kota Gaza mengatakan apa? Saya akan mati di atas tanah ini, saya akan dikubur di sini, saya akan dihantam roket di sini, dan saya akan pindah ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu omongan anak-anak kecil di kota Gaza. Jadi sebenarnya kita tidak khawatir dengan nasib orang Gaza. Yang dikhawatirkan adalah apa? Bagaimana nasib kita yang menyaksikan penderitaan mereka dan tidak melakukan apa-apa. Ayah dan bunda sekalian, maka dari itu hari ini kami akan memberikan kesempatan yang luar biasa, kesempatan untuk menyuapkan roti gandum ke mulut anak-anak kita di kota Gaza. Dengan cara apa? Alhamdulillah, hari ini di kota Gaza kita bisa memasukkan kurang lebih 100 kontainer setiap hari. Ada kesempatan bagi kita untuk bisa membawa bantuan ke dalam kota Gaza. Kontainer-kontainer ini harus terus kita kirimkan, karena dia bukan hanya memberi makan dan obat-obatan, tapi dia juga memberikan tekanan kepada Israel bahwa Indonesia dan seluruh dunia Islam tidak pernah berhenti untuk berdiri bersama Palestina, tidak pernah berhenti berdiri bersama Gaza. Bagaimana caranya? Jamaah sekalian, ini di tangan saya ingin menawarkan, karena ini bukan di masjid, beberapa cenderamata, beberapa tanda cinta. Tanda cinta yang pertama adalah mimbar Masjidil Aqsa, replika mimbar Masjidil Aqsa. Mimbar ini sudah tahu sejarahnya, adalah mimbar merupakan replika
dari mimbar yang dibuat oleh Sultan Nuruddin Zengki untuk sang panglima pembebas Masjidil Aqsa Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika mimbar ini dibakar oleh Yahudi Australia tahun 79, kemudian pemerintahan Palestina dan Yordania bingung bagaimana cara membuat mimbar ini. Ini mimbar di dalam Masjidil Aqsa, ini replikanya. Mereka bingung karena mimbarnya disusun dengan kayu tanpa menggunakan paku, dikunci-kunci tidak pakai paku. Dicarilah pemahat terlibat di seluruh dunia, tidak ketemu. Ketemunya di mana? Jepara. Jepara. 5 orang dari Jepara, mereka kemudian membuat replika ini dan dibawa dalam bentuk potongan-potongan ke Yordan. Dari sana kemudian masuk ke Al-Quds dan disusun, dan jadilah mimbar Masjidil Aqsa yang sekarang ada di dalam Masjid Suci. Ya, Allahu Akbar. Jadi mimbar Masjidil Aqsa yang merupakan kepanjangan dari kisah penaklukan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah tanda cinta kita untuk Palestina. Bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa yang hajinya dan umrahnya diberi rezeki untuk berkunjung ke Masjidil Aqsa, datangilah mimbarnya dan usaplah dan kenanglah ini adalah tanda cinta kita. Insya Allah kalau kita semuanya melihat Masjidil Aqsa bebas, kita menjadikan mimbar Masjidil Aqsa tempat berkumpul kita di sana. Allahu Akbar. Ya, itu tanda cinta kita. Jadi jantungnya Masjidil Aqsa itu dibikin di Jepara. Alhamdulillah para pengrajinnya masih ada. Baik, pada kesempatan ini kami ingin memberikan kesempatan kepada ayah dan bunda yang ingin mengganti tanda cinta untuk Palestina berupa replika Masjidil Aqsa ini. Kesempatannya sekarang bagi siapa di antara jamaah yang ingin membantu Gaza, menyuapkan tepung-tepung roti ke mulut anak-anak Gaza dalam program tepung roti dengan cara memiliki tanda cinta dari Indonesia untuk Masjidil Aqsa berupa replika ini sebesar 20 juta rupiah ditransfer nanti. Ditransfer kapan? Kami berikan kesempatan sekarang. Dan ini nyuwun sewu, ini cuma satu. Kami cuma punya satu saja. Monggo di antara jamaah yang ingin punya niat, satu ibu, subhanallah. Monggo kita kembali ucapkan dengan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Monggo saudara, monggo silakan diberi anu dulu ya.